Jadi begini, Pak Bambang, singkat kata, tahun 2017 itu saya mulai roadshow ke luar negeri. Jadi roadshow-nya kami dari organisasi, dari ADRI, dan juga dari UPS ya. Ini kami tidak sendiri. Kami membawa pimpinan-pimpinan PTS, tidak hanya dari Jawa Tengah, Pak. Ya. Tapi juga ada dari Jawa Timur, ada luar Jawa. Banyak, Pak, alhamdulillah. Ya. Karena memang setiap DPD ADRI ini kan ada kekhasan sendiri. Ya. Untuk Jawa Tengah ini terkenal dengan internasionalisasinya. Kalau Jogja itu publikasi, kemudian kalau Jawa Timur itu untuk konferennya, kemudian yang lain-lain ada yang untuk pelatihan macam-macam. Nah, kalau Jawa Tengah ini memang kita terkenal dengan ininya Pak, internasionalisasinya. Ya. Jadi pengalaman saya membuka kerjasama U2U, jadi saya kirim email, kirim proposal kerjasama dengan Thailand, dengan Malaysia, itu mereka agak kurang responsif, Pak. Ya karena mungkin melihat juga ini PTS apa ya kan punya nama atau tidak, kemudian mahasiswanya berapa, dosennya berapa, websitenya. Nah waktu itu kan memang agak sulit kami nembus kalau U2U. Nah begitu melalui organisasi, alhamdulillah Pak, itu cepat sekali. Jadi sekali saya roadshow ke Thailand, itu saya bisa MOU dengan 4 atau 5 perguruan tinggi di sana. Saya bawa kurang lebih sekitar 20 sampai 25 pimpinan. Ada dari rektor, ketua, dan lain-lain. Itu kita roadshow ke Thailand, Filipina, ke India, dan program-programnya Pak Bambang. Alhamdulillah. Jadi kami tidak hanya sekedar MOU, tapi setelah para rektor ke sana, kemudian tindak lanjutnya apa? Pengiriman mahasiswa, pengiriman dosen, kemudian konferen atau seminar bersama, pengabdian masyarakat bersama, dan alhamdulillah berjalan sampai sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memberi makna 65 tahun Universitas Diponegoro. Rencana wawancara ini juga akan kami lakukan melanjutkan wawancara-wawancara sebelumnya yang sudah terbit juga menjadi buku. Saya sekarang sudah bersama dengan Bapak Dr. Taufikullah, Magister Humaniora. Ya. Pak Dr. Taufikullah, Magister Humaniora ini sekarang menjabat sebagai Rektor Universitas Pancasakti Tegal. Apa kabar Pak Taufik? Alhamdulillah Pak Bambang baik. Semoga Pak Bambang juga baik-baik juga. Terima kasih. Selalu sehat Pak ya. Alhamdulillah Pak Taufik. Pak Taufik mungkin bisa mulai cerita kenangan ketika kuliah di IKIP Semarang yang kemudian menjadi UNES, jurusan bahasa Inggris, ya. Kemudian melanjutkan S2 Linguistik di Universitas Diponegoro, dan S3-nya kembali ke UNES, ya. Kemudian merintis karir menjadi dosen di Universitas Pancasakti Tegal, dan saat ini dipercaya menjadi rektor UPS. Tapi ada tambahan satu lagi Pak Bambang. Ya. Saya saat ini juga Pak sebagai Ketua DPD Perkumpulan Ahli dan Dosen Republik Indonesia untuk Jawa Tengah.
Oke. Ketua ADRI Jawa Tengah, DPD ADRI Jawa Tengah. DPD ADRI Jawa Tengah. Jadi Pak Taufik ini juga menjabat sebagai ketua DPD Perkumpulan ADRI Jawa Tengah. Perkumpulan ADRI Jawa Tengah. Ahli dan dosen Republik Indonesia Jawa ahli Tengah. dan dosen Republik Indonesia Provinsi Jawa Tengah. Monggo silakan Pak Taufik. Saya dulu masuk IKIP Semarang itu tahun 95, Pak. Ya, jadi di FPS UNES jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Inggris, Pak. Jadi masuk kuliah di IKIP Semarang 95. Lulusnya saya pertama kali di wisuda, jadi IKIP berubah menjadi UNES. Jadi saya masuk selama kuliah itu kuliah di IKIP Negeri Semarang, tapi ijazah saya ini ijazah UNES, Pak. Dan itu wisuda pertama kali, saya masih ingat. Kemudian agak lama sebetulnya, jadi waktu itu kan memang dosen masih boleh S1, Pak. Jadi, tapi sebelumnya setelah lulus itu saya bekerja dulu di tempat lain, di non pendidikan lah, di perusahaan. Macam-macam, Pak, saya muter-muter. Ya, saya dulu pernah kerja di furnitur, Pak. Jadi Anglo Indonesian Joint Venture itu PMA antara Indonesia dan Inggris. Jadi dari Boja, Kendal, dan Jepara. Jadi Boja, Kendal, Semarang, Jepara itu wilayah kerja saya. Jadi memang saya lebih tertarik ke perusahaan waktu itu, kerja di perusahaan, ya kan. Jadi daripada jadi guru, walaupun saya lulusan UNES, Pak. Jadi setelah sempat berkelana sebentar, akhirnya saya balik lagi. Saya balik lamar jadi dosen. Waktu itu S1 masih boleh mendaftar dosen. Jadi pertama kali saya daftar dosen ini posisi saya masih sarjana SPD tahun 2002 ya, di UPS saya masuk pertama kali. Kemudian agak lama saya baru S2 itu di Undip tahun 2008, Pak. Jadi 2008 saya masuk di program studi Magister Linguistik pasca sarjana Undip. Kampusnya depan BI di Peleburan. Saya mengambil konsentrasi linguistik terapan, jadi atau pengajaran bahasa Inggris. Ya, alhamdulillah 10 bulan saya lulus. Saya lulusan terbaik, Pak Kumno juga, alhamdulillah. Ya, jadi tapi waktu itu memang saya dapat beasiswa dari BPPS ya, dari Dikti. Jadi 2008 saya masuk Undip, 10 bulan, 2010 saya lulus. 2011 saya lanjut lagi, Pak. Jadi saya nggak break. Jadi lanjut S3 saya di UNES. Saya mengambil program studi pendidikan bahasa. S3, konsentrasi pendidikan bahasa Inggris. Jadi alhamdulillah 2015 itu saya lulus. Jadi dulu saya sempat ke Amerika juga, ikut program sandwich di Ohio, Pak. Jadi negara bagian di US, bagian Midwest. Alhamdulillah dapat beasiswa juga dari Dikti, baik S2, S3 ini saya dibayari pemerintah semua, Pak. Alhamdulillah. Jadi lulus tahun 2015. Tahun 2016 ini saya baru diberdayakan secara maksimal di kampus. Setelah sekian lama berkelana, Pak. Jadi S2 2 tahun, kemudian S3 kurang lebih 4 tahun, 6 tahun lah. Saya balik kampus. Saya diberdayakan oleh kampus itu langsung untuk membuka kantor urusan internasional, Pak. Jadi tahun 2016 ini memang internasionalisasi kampus di kita ini kan masih ini ya, Pak, masih jarang, terutama untuk kampus-kampus kayak PTS menengah ke bawah lah. Dengan mahasiswa di bawah 10.000 ini masih jarang yang sudah go internasional waktu itu. Termasuk kampus kami sendiri yaitu UPS. Jadi waktu itu kami belum ada kerjasama internasional, jadi belum tahu bagaimana cara menginternasionalisasi kampus. Kemudian segera setelah lulus itu saya ditunjuk Pak Bambang. Pak Taufik, silakan balik ke kampus, Anda sudah lulus, buka kantor urusan internasional.
Nah itu memang waktu itu bobot alas saya, Bu Bang. Ya. Jadi bagaimana menginternasionalisasi kampus di daerah, di Kota Tegal, yang notabene belum pernah, bahkan seperti apa ngajar di luar negeri, penelitian dengan dosen luar negeri, mengirimkan mahasiswa ke luar negeri, itu nggak terbayangkan sama sekali waktu itu. Tahun 2016 ya. Alhamdulillah, ya mungkin dari pengalaman saya juga, dulu saya pernah ke US, ada banyak jaringan, kemudian juga ya dari faktor kebahasaan juga, karena konsentrasi saya bahasa Inggris, Pak ya. Jadi disiplin saya bahasa Inggris, saya buka bobot alas, saya hanya dikasih kantor kecil. Alhamdulillah, tahun 2016 kita mulai go internasional. Waktu itu kita fokus ke ASEAN dulu, Pak. Jadi ke negara-negara kerjasama dengan perguruan tinggi di ASEAN. Jadi seperti Malaysia, Singapura. Dan kemudian berbekal teman-teman saya, jaringan dengan teman-teman saya, ya kebetulan teman-teman saya itu banyak dari Undip, Pak, waktu S2. Ya, waktu S2 ada yang ngajar di UIN Semarang, ada yang ngajar di macam-macam, Pak. Ini saya dan teman-teman itu menginisiasi pembentukan ADRI, Pak. Sebetulnya sudah ada DPP-nya. Ada DPP ADRI, tapi Jawa Tengah waktu itu belum ada. Dan saya dan kolega beberapa teman dari Semarang, kemudian juga dari Solo, dari Magelang, dan beberapa memang alumni Undip, Pak. Jadi kami termasuk dosen-dosen saya juga di Undip waktu S2. Kami membentuk DPD Perkumpulan ADRI Jawa Tengah. Waktu itu saya didapuk jadi karena saya awal-awal saya butuh orang, saya figur yang sudah lumayan lah punya nama. Akhirnya waktu itu kami menunjuk ketuanya dari UIN, Prof. Fatah Syukur. Tahun 2017 itu. Saya jadi sekjennya, saya jadi sekretarisnya. Nah, kemudian baru kemarin itu pas habis, akhirnya saya diminta untuk teman-teman minta, sudahlah Pak Taufik saja, ya insya Allah lah, bismillah. Jadi itu Pak, dan memang apa yang saya lakukan untuk kampus saya dan juga di DPD ADRI ya Jawa Tengah, ini lebih ke internasionalisasi kampus, Pak. Jadi bagaimana kampus-kampus kecil, ya, kampus-kampus menengah ke bawah itu bisa go internasional, tidak kalah dengan PTS-PTS besar atau PTN-PTN yang sudah besar ya. Jadi bagaimana kita bisa punya MOU, kemudian dekat dengan berbagai macam kegiatan yang aktif, seperti misalnya student mobility, pertukaran dosen, penelitian bersama, kemudian conference atau international conference bersama, pengabdian masyarakat bersama, itu yang waktu itu mulai saya rintis, dan alhamdulillah saat ini kami bisa dibilang sudah cukup bagus, Pak. Nah, Pak Taufik merintis internasionalisasi kampus, bukan hanya untuk UPS, tapi juga untuk bersama-sama untuk kampus-kampus yang lain. Nah, sekarang mungkin bisa digambarkan, Mbak. Sekarang apa yang sudah terjadi? Artinya prestasinya sudah seperti apa? Jadi begini, Pak Bambang, singkat kata, tahun 2017 itu saya mulai roadshow ke luar negeri. Jadi roadshow-nya kami dari organisasi, dari ADRI, dan juga dari UPS ya. Ini kami tidak sendiri. Kami membawa pimpinan-pimpinan PTS, tidak hanya dari Jawa Tengah, Pak. Tapi juga ada dari Jawa Timur, ada luar Jawa. Banyak, Pak, alhamdulillah. Karena memang setiap DPD ADRI ini kan ada kekhasan sendiri. Untuk Jawa Tengah ini terkenal dengan internasionalisasinya. Kalau Jogja itu publikasi, kemudian kalau Jawa Timur itu untuk konferennya, kemudian yang lain-lain, ada yang untuk pelatihan, macam-macam.
Nah, kalau Jawa Tengah ini memang kita terkenal dengan ininya Pak, internasionalisasinya. Ya. Jadi pengalaman saya membuka kerjasama U2U, jadi saya kirim email, kirim proposal kerjasama dengan Thailand, dengan Malaysia, itu mereka agak kurang responsif Pak. Ya karena mungkin melihat juga ini PTS apa, ya kan punya nama atau tidak, kemudian mahasiswanya berapa, dosennya berapa, websitenya. Nah waktu itu kan memang agak sulit kami nembus kalau U2U. Nah begitu melalui organisasi, alhamdulillah Pak, itu cepat sekali. Jadi sekali saya roadshow ke Thailand, itu saya bisa MOU dengan 4 atau 5 perguruan tinggi di sana. Saya bawa kurang lebih sekitar 20 sampai 25 pimpinan. Ada dari rektor, ketua, dan lain-lain. Itu kita roadshow ke Thailand, Filipina, ke India, dan program-programnya Pak Bambang. Alhamdulillah. Jadi kami tidak hanya sekedar MOU, tapi setelah para rektor ke sana, kemudian tindak lanjutnya apa? Pengiriman mahasiswa, pengiriman dosen, kemudian konferen atau seminar bersama, pengabdian masyarakat bersama, dan alhamdulillah berjalan sampai sekarang ini. Itu untuk internasionalisasi itu kan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Itu seperti Betul. apa beban itu ditanggung? Jadi begini Pak Bambang, coba kalau kita berangkat sendiri, misalnya UPS, Pancasakti, mau kerjasama dengan salah satu perguruan tinggi di Thailand. Kita bawa ke sana tidak mungkin satu orang kan Pak Bambang? Minimal kita bawa rombongan 5. Kalau 5 orang ini berapa saja kosnya untuk tiketnya, akomodasi dan lain sebagainya. Tapi melalui ADRI, saya bawa 25 orang, perwakilan kampus hanya 1, rektornya saja. Jadi kita di sana dengan satu orang saja bisa dapat dokumen kerjasama dengan 3-4 lebih dari satu perguruan tinggi di sana. Nah itu kalau pengiriman mahasiswa, itu biayanya yang nanggung siapa? Mahasiswa yang bersangkutan atau seperti apa? Nah, untuk pengiriman mahasiswa ini ada 2 skema. Jadi ada yang pertama itu ada transfer kredit. Transfer kredit itu dibayar oleh pemerintah Pak. Dari Dijen Belmawah waktu itu. Alhamdulillah tiap tahun itu UPS dapat. Jadi ada yang kita kirim ke Filipina, ada kirim ke Thailand, ada kirim ke Malaysia, itu transfer kredit, tapi memang terbatas. Tapi ada juga transfer kredit mandiri atau sit-in yang dibiayai oleh kampus. Cuma ya kita seleksi karena ini kan terkait dengan biaya yang lumayan besar. Kalau transfer kredit itu murni full biaya dari pemerintah Pak, jadi disponsori semua oleh pemerintah. Tapi kalau yang mandiri itu dari kampus biasanya. Ada subsidi dari kampus dan juga dari mahasiswa juga. Nah, itu biaya itu hanya untuk biaya hidup atau juga membayar kepada perguruan tinggi yang didatangi? Jadi gini Pak Bambang, tergantung. Jadi itu tergantung kampusnya juga. Misalnya, tapi mereka memberikan treatment yang berbeda untuk kampus-kampus yang sudah punya MOU. Jadi misalnya, saya masih ingat dulu. Mahasiswa saya transfer kredit di salah satu perguruan tinggi di Thailand. Karena kami sudah kerjasama, yang tadinya harus bayar 1 semester itu sampai 10 juta lebih, kami hanya membayar 1 juta kalau nggak salah. Waktu itu cuma 4.000 baht kalau nggak salah. Iya. Jadi ada perlakuan sendiri bagi yang MOU maupun yang belum ya. Nah Pak Taufik, apakah juga ada timbal balik, mereka mengirimkan mahasiswanya ke Indonesia? Oh iya, jelas. Ada yang transfer kredit ngambil di kita. Cuma memang kalau transfer kredit karena waktu lama ini kan sangat jarang ya Pak. Artinya bisa dihitung lah. Yang sering itu yang sit-in Pak. Sit-in itu ya kita kirim mahasiswa ke sana yang tanpa visa itu di bawah 1 bulan, 2 minggu, 3 minggu. Jadi tapi kalau yang kemarin waktu pandemi ini pas online ini kita full transfer kredit. Ya, jadi tapi secara online dan itu dengan berbagai negara. Jadi itu sekilas tentang internasionalisasi Pak Bambang. Wahai mahasiswa, harapan Nusa
sekarang apa kaitannya internasionalisasi ini dengan akreditasi? Apakah itu membantu peningkatan akreditasi? Oh jelas Pak Bambang. Ya. Sekarang ini Ya. saya waktu itu memang mengusung program internasionalisasi ya, karena memang saya berasumsi waktu itu beranggapan bahwa ini untuk investasi masa depan. Jadi tahun 2016, 2017 mungkin kebijakan terkait internasionalisasi dari pemerintah itu masih belum banyak ya Pak ya. Ya. Jadi tapi saya waktu itu sudah merintis menginisiasi dengan banyak pimpinan PT yang lain, PTS terutama. Jadi kita siapkan bahwa walaupun kampus kecil, kita harus bisa go internasional. Ya, kita harus dikenal dunia, ya kan. Alhamdulillah sekarang ini, alhamdulillah Pak Bambang, ini pemerintah ini sudah meluncurkan 8 IKU loh. 8 indikator kinerja utama. Jadi kampus disebut unggul itu kalau bisa dilihat dari 8 indikator itu. Dan sebagian dari 8 indikator ini separuhnya tentang internasionalisasi. Oh. Betul. Ya kayak kemarin satu prodi saya di UPS itu ada prodi S1 manajemen. Ketika divisitasi oleh asesor dari Lamemba, LAM Pak ya, Lembaga Akreditasi Mandiri untuk Ekonomi dan Bisnis, itu yang ditanya semuanya tentang internasionalisasi Pak. Jadi pengajarannya bagaimana, student mobility-nya bagaimana, pertukaran dosennya bagaimana, apakah ada joint research, apakah ada joint publikasi. Itu ditanya semua. Ternyata alhamdulillah sekarang baru kami rasakan. Jadi sekarang kampus mau tidak mau itu harus go internasional. Jadi beberapa dari 8 IKU itu kan program studinya harus bertaraf internasional. Ya kan, program studi harus bermitra dengan, harus mempunyai mitra kelas dunia. Ya kan, semuanya tentang rata-rata tentang internasionalisasi gitu. Internasionalisasi berpengaruh pada akreditasi. Apakah juga berpengaruh kepada minat mahasiswanya? Nambah nggak mahasiswanya? Oh jelas Pak. Alhamdulillah. Kayak di UPS sendiri memang biasanya tiap kampus itu kan punya kekhasan sendiri ya. Jadi misalnya kampus A ini dia terkenal dengan kedokterannya. Kemudian kampus B ini terkenal dengan IT-nya. Ya, saya masih ingat ya, Udinus sekarang terlepas dari banyak program studi itu kan terkenal dengan IT-nya. Jadi kalau Udinus ini IT-nya kuat, ya kan? Apalagi ini contoh saja. Nah ini saya juga berusaha untuk mengangkat. Ya saat ini yang kami fokuskan adalah internasionalisasi kampus. Jadi UPS ini terkenal dengan program internasionalisasinya Pak. Karena jujur di ADRI Jawa Tengah sendiri kami salah satu motornya. Jadi motor internasionalisasi kampus. Jadi bagaimana kampus-kampus ini bisa kerjasama dengan luar negeri, melakukan berbagai macam kegiatan tridharma perguruan tinggi dengan luar negeri, dan saya kira itu sangat penting sekali dan tentunya ini sangat menunjang akreditasi. Bahkan di tools promosi kita itu kita angkat semuanya tentang internasionalisasi. Alhamdulillah Pak Bambang, ini penerimaan mahasiswa baru UPS tahun ini itu naik cukup signifikan. Jadi sekarang bisa menjadi berapa Pak saat ini? Kalau biasanya di pandemi kemarin kan kami hanya terima kurang lebih sekitar 1.000-1.100 lah. Ya 1.000 lebih dikit lah. Alhamdulillah sekarang sudah lebih 1.500 lebih Pak. Ya, jadi ini kita masih menunggu, ada beberapa yang masih juga belum registrasi ya, tapi yang terdaftar di kami sudah registrasi itu udah 1.500-an lebih. Jadi total mahasiswa berapa sekarang? Kalau mahasiswa di UPS ya ini baru tahun ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan, Pak. Karena memang sejak saya jadi rektor, saya memang promosi habis-habisan ya, all out. Saya angkat salah satunya tentang internasionalisasi itu. Jadi kalau kuliah di UPS Anda bisa keluar negeri. Ya, iya bisa. Dan ini di sini sekarang ya mohon maaf Pak Bambang, hampir semua hampir mahasiswa di sini yang punya potensi, insya Allah kita. Jadi sekarang kegiatan di luar negeri itu kan tidak hanya offline ya, tapi online juga bisa. Apa program-program yang sangat populer atau diminati masyarakat dari UPS ini sekarang?
Kalau program sebetulnya 3 besar kita ini dari yang pertama itu dari ekonomi, kedua hukum, ketiga teknik, Pak. Mohon maaf, kedua teknik, ketiga hukum. Ya, jadi 3 besarnya yaitu ya antara ekonomi, kemudian yang muter kadang ya ekonomi, hukum dengan teknik. Jadi untuk ekonomi sendiri memang lagi jadi tren sekarang, hampir di perguruan tinggi itu kalau punya prodi manajemen, sepertinya mahasiswanya lumayan banyak ya, tidak hanya di UPS. Hukum juga, kemudian teknik juga. Ya, kami juga sedang mengejut yang lain juga, ya agar perolehan mahasiswanya juga tidak jauh beda dengan yang 3 tadi. Ini kan UPS ini kan perguruan tinggi yang menonjol ya di Pantura Barat lah paling tidak. Nah, apa yang dilakukan yang kira-kira berdampak untuk masyarakat, untuk kegiatan di daerah sekitarnya itu? Jadi begini Pak Bambang, betul yang disampaikan oleh Pak Bambang. Kalau di wilayah Eks-Karsidenan Pekalongan ya dari Brebes, kemudian Tegal Kabupaten Kota, Pemalang, Pekalongan Kabupaten Kota, Batang, ini kami termasuk satu PTS dengan jumlah program studi yang terbanyak. Mungkin juga jumlah mahasiswa terbanyak. Mahasiswa kami yang terdaftar di PDDikti itu sekarang ada 7.000 ya untuk ukuran kampus daerah di Pantura Barat. Nah, tapi untuk program studinya ini tergolong gemuk sekali Pak kita. Yaitu ada 25 program studi. Melalui 3 pilar program kerja universitas ya, jadi program kerja rektor, memang sejak saya diangkat jadi rektor walaupun belum 1 tahun, saya mengusung 3 pilar Pak Bambang. Pilar yang pertama itu penguatan literasi sistematis dalam pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi. Jadi bagaimana pembelajarannya dikuatkan, kurikulumnya dikuatkan, penelitinya dikuatkan, publikasinya dikuatkan. Kemudian internasionalisasi tadi sudah saya sampaikan. Kemudian yang terakhir ini yang lagi saya rintis ini digitalisasi. Jadi digitalisasi kampus. Jadi bagaimana ke depan itu layanan-layanan yang ada di kampus UPS ini semuanya by system. Dan alhamdulillah ini secara parsial sudah semua. Ya tinggal ini saya lagi mengembangkan yang lain. Karena memang di kementerian sendiri semuanya juga layanannya by system semua. Administrasi kelembagaan semuanya by system Pak Bambang. Itu. Kemudian terkait dengan apa sih misalnya peran kita, role kita terkait dengan daerah ya. Jadi setiap program yang kita jalankan, insya Allah kita mengusung kearifan lokal, Pak Bambang. Baik dari program internasionalisasi, dari penguatan Tridharma tadi, misal penelitian. Penelitian kita sering menggandeng dari dinas-dinas terkait atau pihak-pihak terkait, baik negeri maupun swasta. Kemudian program internasionalisasi kita sering misalnya kedatangan banyak mahasiswa, kemudian banyak dosen juga dari luar. Kita juga promosikan Tegal. Apa potensi Tegal itu? Iya kan, jadi Tegal ini kota bahari, ya kan, dengan berbagai macam industri, ya kan. Itu juga kita angkat semua, kulturnya, budayanya, historinya, ya kan, semuanya kita angkat. Bahkan ada di website kita juga Pak tentang Tegal itu. Iya. Ya jadi kalau misalnya orang luar pengen tahu UPS itu di mana, Tegal itu apa, ada di website kita. Jadi melalui penerapan kurikulum Merdeka, memang kami berkomitmen untuk memberikan sumbangsih sebanyak-banyaknya terhadap masyarakat, ya, masyarakat Tegal dan sekitarnya, karena memang basis mahasiswa kita memang dari wilayah Tegal, Pak. Ya. Baik. Ya, Pak Taufik, bagaimana dengan alumni? Alumni kita alhamdulillah Pak. Jadi ini kami sedang sama juga ya yang mungkin dilakukan oleh Pak Bambang. Kami sedang mengangkat juga testimoni alumni. Jadi misalnya dari FKIP itu ada juga yang jadi dosen. Dosen PTN ada Pak. Ada dari dosen PTN, guru, ada juga di pegawai Pemda dan lain sebagainya. Ada juga yang kerja di perusahaan, ya di BUMN juga, di perbankan. Itu yang
untuk FKIP misalnya. Kalau hukum ada yang jadi hakim, pengacara, ya kan? Ada juga yang jadi notaris. Kalau ekonomi ya tergantung, Pak. Ya, jadi alhamdulillah sukses alumni atau testimoni alumni ini kita angkat terus. Ya. Kalau yang bisa menjadi simbol gitu, Pak, identitas alumni UPS gitu misalnya, tokoh seperti siapa? Jadi kalau saat ini memang kita sedang memetakan, Pak. Ya, jadi karena memang selama ini memang belum ada pemetaan secara sistematis ya. Jadi tracer study-nya ini belum berjalan maksimal. Nah, tahun ini baru kita lacak ya. Jadi alumni-alumni kita yang misalnya jadi hakim, ya kan, kemudian jadi jaksa, kemudian punya pengaruh yang jadi politisi, ya kan. Ini memang rata-rata kalau untuk di pemerintahan ya lumayan, Pak, ya, terutama di institusi justisia itu. Ya seperti hakim, jaksa ini alhamdulillah yang luar Jawa juga banyak. Oke. Pak Taufik, sekarang kembali ke Undip, tadi diceritakan bahwa sesama alumni program S2 linguistik banyak bekerja sama. Nah, apa yang dikenang pada waktu kuliah itu? Artinya karakter apa yang sampai sekarang masih terbawa? Ini masih terbawa sampai sekarang dan saya terapkan, Pak. Jadi pentingnya bagaimana kita mengarahkan mahasiswa kita, ya, bahasanya apa ya? Bukan pressure, tapi lebih ke mengarahkan, ya kan? Bagaimana mahasiswa kita itu berpikir kritis, ya, dan demokratis juga. Saya dulu waktu kuliah ini cerita S2 Pak Bambang ya. Jadi kebetulan para dosen saya itu dulu menerapkan pembelajaran model problem based learning, Pak. Jadi pembelajaran berbasis pada masalah dan siswanya di situ debat habis-habisan, ya kan? Bahkan sampai ya tensi naik semua. Tapi setelah itu selesai ya selesai. Jadi kita diberi ruang untuk menyampaikan opini, unek-unek. Ya itu bagaimana mahasiswa ini memang dituntut untuk berpikir kritis. Jadi diberi kerannya dibuka. Silakan Anda mau ngomong apa saja, ya kan? Ini ada masalah seperti ini, ya silakan mau ribut-ribut di kelas, habis itu selesai. Nah itu value yang saya ambil dari Undip itu Pak. Jadi luar biasa. Jadi memberikan ruang demokrasi yang luas sekali kepada mahasiswa. Itu kalau di prodi saya, tapi nggak tahu kalau di prodi lain, Pak. Nah, sekarang terakhir Pak, mungkin Bapak sudah berpengalaman tadi ya, sudah kemana-mana, sudah menjabat, sudah memimpin perguruan tinggi sendiri. Nah, apa yang mungkin bisa disampaikan? Tadi kan diajari berpikir kritis itu. Mungkin saran untuk alma mater apa yang perlu diperbaiki, dan sesama alumni misalnya ada saran, dan pada mahasiswa yang sekarang masih belajar mungkin seperti apa yang harus dipersiapkan? Yang jelas kepada mahasiswa dulu, Pak. Ya, kepada mahasiswa, saya berharap bahwa sebagai mahasiswa, ya, kita memang sekarang ini kan kita sedang ada di masa disrupsi, Pak ya. Jadi di mana peran manusia ini tergantikan. Ya. Tapi untuk ke depan ini kita juga sedang menyiapkan, ya, akan berada pada era smart society, yang artinya tidak semuanya bergantung pada teknologi. Ya, sehingga ada istilah konsep Smart Society 5.0. Nah, di sini ada peran manusianya, Pak. Jadi misalnya sekarang kan ada, mungkin Pak Bambang tahu istilah metaverse itu ya. Iya. Ya, metaverse itu kan tidak hanya teknologi, tapi ada peran manusia di situ. Namun demikian untuk bisa masuk atau berintegrasi dengan teknologi itu kan diperlukan apa? Kreativitas. Diperlukan individu-individu yang kreatif, individu-individu yang mampu berpikir kritis, yang mampu berkomunikasi dan juga berkolaborasi. Dan ini yang
harus dimiliki oleh mahasiswa Undip, itu pesan saya. Jadi saya harapkan mahasiswa ini semakin ke sini ini semakin kritis, jadi tidak hanya menerima saja, ya. Kemudian juga mempunyai kemampuan komunikasi yang menunjang. Ya, karena bagaimanapun kalau dalam bahasa Inggris itu art of rhetoric, Pak. Jadi seni retorika ini memang sangat menunjang ya untuk keberhasilan karir seseorang. Jadi itu public speaking, kemudian berpikir kritis, kemudian mampu bekerja sama tim, itu yang pesan saya kepada mahasiswa. Jadi bukan berarti sekarang ini kan setiap kebijakan atau setiap aturan apapun ya kan memberikan ruang kepada mahasiswa untuk menyikapi, ya kan, seperti sekarang Pak Bambang tahu sendiri kan lagi rame-ramenya kenaikan BBM. Ya tapi enggak apa-apa kalau masih dalam konteks itu demokrasi ya seperti itu. Jadi itu pesan saya kepada mahasiswa. Kemudian untuk alumni, memang saya sendiri kalau di wadah organisasi kurang begitu paham, Pak Bambang. Misalnya saya kan juga saya mau masuk anggota IKA alumni itu gimana caranya, saya belum dapat info apapun. Tapi memang saya punya jaringan banyak yang teman-teman lulusan Undip. Bahkan sekarang ini Pak ya, ini mitra-mitra saya, mitra dari UPS ya. Kebetulan kita punya banyak mitra, baik mitra keprodian, kefakultasan atau tingkat universitas. Ini banyak juga teman-teman yang dari alumni Undip Pak. Jadi misalnya saya ke Unsud ketemu sama teman-teman dari Undip. Ya kan? Misalnya kemarin saya juga kerjasama UPS dengan USM loh Pak. Iya, USM Semarang itu, ya kan. Saya dekat dengan pimpinannya, ya itu juga alumni Undip juga kan. Iya, Pak jadi Pak Dr. Supari itu rektornya. Jadi ke depan memang saya ingin sebetulnya jalinan komunikasi alumni Undip ini lebih ini ya Pak, artinya lebih karena selama ini memang jaringannya lebih ke ini Pak, sesuai dengan latar belakangnya. Jadi misalnya alumni Undip untuk hukum kuat ini, ya kan? Alumni hukum untuk kayak saya ini kuatnya di alumni Undip untuk linguistik, Pak, magister linguistik. Tapi kalau misalnya yang umum, yang multidisiplin ini memang kami belum ini ya, artinya ya belum, saya sendiri belum masuk, Pak. Baik, masih ada yang ingin disampaikan, Pak? Saya kira itu, Pak. Jadi ya harapan saya begini, jadi mungkin kami kekurang informasi saja, Pak. Ya, kurang informasi terkait dengan misalnya yang Pak Bambang sampaikan ini kan terkait dengan alumni ya Pak ya. Jadi bagaimana ke depan Undip itu seperti apa ya kan, bagaimana kiprahnya, kemudian peran alumninya seperti apa. Ya karena memang alumni ini kadang ini juga Pak, apa namanya, belum konek kayak di UPS juga. Ini saya lagi baru merintis ini Pak. Padahal alumni UPS ini juga banyak sekali politisi-politisi Pak. Ada ketua parpol, ada ketua DPRD dan lain sebagainya, itu alumni kita Pak. Ini mulai saya rintis, mulai saya berikan wadah yang bisa mengakomodir alumni dari berbagai macam disiplin. Oke, terima kasih sekali Bapak Dr. Taufikullah, Magister Humaniora, Rektor Universitas Pancasakti Tegal, dan Ketua DPD ADRI untuk Jawa Tengah, Asosiasi Ahli dan Dosen Republik Indonesia Jawa Tengah. Ya, terima kasih sekali Pak Taufik. Selamat bekerja dan sukses. Sama-sama Pak Bambang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Capai cita-cita.